Indramayu, Pantura Headlines, Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim, didampingi Wakil Ketua Komisi 2 Haji Taufik Hadi Sutrisno, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu Haruswa, Pejes Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu Jojo Sutarjo, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wawan, Direktur RSUD Mursid Ibnu Safyudin, Dr. Widiana, beserta jajaran direksi dan komite, meninjau langsung tempat pelayanan, sekaligus memonitoring di sejumlah bangunan ruang kamar inap yang konon perlu adanya renovasi. Dalam monitoring tersebut, Bupati Luki Hakim mengecek sejumlah titik di rumah sakit yang dirasa perlu dilakukan pembenahan maupun penataan secara maksimal. Pihaknya mengaku sangat prihatin terhadap fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit milik daerah tersebut. Banyak sarana prasarana tidak layak, termasuk ada beberapa ruang kamar rawat inap yang kondisi atapnya sudah parah sehingga perlu penataan secara total. Bupati Luki Hakim pun menyampaikan bahwa Pemkab Indramayu tidak akan tinggal diam melihat kondisi RSUD Miskrangkeng seperti tak ada yang merawat. Bahkan hasil kunjungan ini akan dibahasnya bersama SKPD terkait termasuk jajaran anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Tak hanya monitoring di beberapa titik lokasi bangunan, Bupati juga mengecek kondisi pengadaan air bersih yang sebelumnya sempat dikeluhkan pihak rumah sakit karena harus membeli melalui pengiriman mobil tangki. Bupati menyempatkan menengok ke beberapa pasien yang dirawat. Namun Bupati sempat kaget, pasalnya masih ada tabung oksigen besar yang terletak di samping tempat pasien dirawat. Hal itu pun masuk dalam pembahasan rapat yang digelarnya, usai berkeliling di rumah sakit tersebut. Hasil dari kunjungan di rumah sakit ini bagaimana, Pak? Ya, kita udah lihat tadi di rumah sakit. Pada prinsipnya sebenarnya sih rumah sakit ini punya potensi yang sangat baik ya. Untuk prospek kedepannya itu bagus. Ada beberapa kendala-kendala, tapi kendalanya insya Allah bisa kita atasi. Waktu itu sempat ada masalah air, tapi itu waktu kita belum punya kerjasama sama Kuningan. Tapi tadi sudah ketemu, sudah ngobrol sama direktur PDAM-nya juga sudah beres, air sudah bagus. Mungkin kita ingin upgrading tuh. Misalnya, kayak kita ingin punya instalasi oksigen yang tertanam di dinding. Optimalisasi tadi ada, juga persiapan. Mungkin bila mana ada tenaga kerja, kan masih butuh tuh beberapa tenaga kerja. Saya harapkan bisa tenaga kerja yang sebelumnya di rumah sakit, misalnya rumah sakit Senton, mau ada perampingan seumpama, maka bisa diutamakan terima yang di sini. Tentu dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Kita juga ngobrol juga tadi kan ada Mbak Beda, ada Pak Ewa, Pak Swab, Pak Taufik, bicara tentang anggaran. Gimana sih caranya supaya rumah sakit bisa beroperasi, memberikan pelayanan yang fungsinya optimal. Jadi ada kepala dinas kesehatan juga, jadi nyambung semuanya. Sehingga kita punya beberapa kesimpulan. Kesimpulannya salah satunya adalah kita akan mencoba untuk punya banyak dokter spesialis di sini. Terus apalagi tadi ya, tentang pelayanan hemodialisa supaya bisa cuci darah di sini. Karena kan memang banyak sekali pasien-pasien cuci darah yang harus ngantri. Kalau misalnya ada satu alat yang rusak aja, bisa ngantrinya panjang. Tapi kalau kita lakukan di sini juga bagus. Dan kita ingin di sini menjadi salah satu rujukan terkait spesialitas, misalnya kayak khusus untuk jantung atau untuk kanker atau apa. Kita lihat potensinya, kita koordinasi juga dengan provinsi. Provinsi itu mau menempatkan ada sesuatu nggak di kita, misalnya kayak kalau cuci darah di sini atau kanker di sini, maka kita secara perencanaan kita jemput dari bawah juga. Siap. Pak, menyangkut juga di tahun 2024 kemarin bahwa PAD di rumah sakit ini kan cukup wah gitu ya. Ya. Artinya dengan kondisi beberapa ruangan yang tadi rusak itu bagaimana, Pak? Ya, maka itu kan kalau PAD yang dia retail-nya kan uangnya nggak bisa masuk ke kas daerah lagi nih. Maka uangnya dikelola di sini. Lagi tadi saya mendorong Ibu Direktur, Ibu tolong saya minta program-program Anda apa saja yang bisa ditunjukkan ke saya dan masuk ke dalam perencanaan. Ya. Karena saya ingin semua itu terencana. Jadi nggak sendiri rumah sakit Rangkeng sendiri, rumah sakit Senton sendiri, nanti dinas sendiri. Saya pengen semua itu bermuara satu di perencanaan. Ya, cukup. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan. Ya,